Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani Adam fil ardi khalifah wa ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratal mukarramin asatidah wal usadat, para karyawan karyawati PT Telkom, para senior leader serta seluruh jamaah hadir, wabil khusus al mukarram guru kita bersama Al Ustad Abdul Muyassir LC MPD mata anallah betul hayati, amin. Terima kasih atas kesediaan waktu guru kita yang insya Allah akan mengisi kajian online kita pada hari ini. Dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Masjid kita, Bapak Sugianto, dan juga para senior yang lainnya yang tak sempat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim al-fakir kepada para Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama sekali nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah di hari yang penuh barokah ini kita kembali bisa bergabung melanjutkan kajian rutin kita walaupun masih dalam bentuk virtual, namun yakini bahwa keberkahan ada dalam semua sisi kebaikan yang kita selenggarakan, baik itu offline ataupun online, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban bagi Nabi kecintaan kita, Qudwatul Hasanah Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para alimil ulama serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada guru mulia Al Ustad Abdul Muyassir LC MPDI. Pada hari ini kita melanjutkan kajian online kita. Mengingat kita sudah revolusi industri 4.0 ya. Maka bagaimana peranan orang tua? Maka tema yang akan kita angkat hari ini yaitu terkait tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak di era digital. Tema ini kita rasa sangat penting mengingat keadaan kita di masa ini. Maka untuk penjelasannya lebih detail, mari kita simak penyampaian daripada guru mulia kita, Al Ustad Abdul Muyassir LC MPDI, dan mari semua jamaah yang hadir kita niatkan thalabul ilmi untuk menambah wawasan keagamaan kita dengan senantiasa mengharapkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penyampaian kami persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustad Abdul Muyassir LC MPD. Tafadhol masykuron. Baik. Kita sampai jam berapa ini Pak Melani? Maaf sebelum mulai. Sampai jam 1 atau jam 1 lebih? Biar saya bisa nata materinya. Halo. Pak Melani? Afan? Sampai jam berapa kita Pak Melani? Sampai jam 11 sampai jam 1 pas atau lebih? Halo Pak. Kita sampai jam 1 lebih atau jam 1 pas? Jam 1.10 kali ya? Jam 1.10, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira wa tabaraka alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق
حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut hidayah milik kiamat. Selanjutnya, pada siang hari ini, seperti tadi yang disampaikan, tema kita adalah tanggung jawab orang tua dan cara mendidik anak di era digital. Bahasan tema ini saya akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kedudukan anak dalam Islam. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dan yang ketiga, bagaimana kita mendidik anak kita di era digital. Pertama, kedudukan anak dalam Islam. Yang pertama, anak itu adalah anugerah dan nikmat. Di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah 42, surah Asy-Syura. Ayatnya ayat yang ke-49 sampai 50. Ya, 2 ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, ia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan apa saja. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan lakukan itu, Allah akan ciptakan. Tapi setelah itu Allah katakan, yahabu liman yasha'u inatha. Ia memberikan anak perempuan terhadap orang yang akan datang. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan ia juga memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau ia menganugerahkan kepada mereka jenis laki-laki dan perempuan. Setelah Allah katakan waj'alu may yasha'u aqima, dan ia menjadikan mandul siapa yang ia kehendaki. Maka kita semua paham betul, termasuk juga yang hadir, ini kan maaf, apa yang Allah takdirkan tentang diri kita terkait dengan anak ini kan macam-macam. Ada yang hadir punya anak semuanya perempuan. Ada yang hadir ini mungkin anaknya semuanya laki-laki. Ada juga yang punya takdir di mana Allah anugerahkan kepadanya anak laki-laki dan perempuan. Tentunya pengennya yang idealnya ya punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Tapi Allah pasti punya otoritas. Kenapa ini kok dikasih anak laki-laki semua? Kenapa ini dikasih anak perempuan semua? Nah, itu pasti Allah mengetahui rahasia-rahasia di balik itu semua, sehingga seorang mukmin terhadap takdir itu ia harus melakukan sikap husnudzan, berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah juga katakan wa yaj'alu may yasha'u aqim. Ia menjadikan orang yang ia kehendaki itu dia mandu. Akan tetapi tentunya seorang mukmin ia harus melakukan ikhtiar-ikhtiar ketika ia ingin mendapatkan anugerah dan nikmat ini. Tidak boleh menyerah. Yang penting ikhtiar. Nah, baru setelah ikhtiar kita tawakal kepada Allah. Karena kadang-kadang justru di tengah kita bertawakal kepada Allah itu Allah anugerahkan kepada kita anak. Saya ingin memberikan 2 contoh. Satu, saya pernah mengajar di salah satu instansi yang nggak jauh dari Telkom Utara, yaitu di Bea Cukai ya, di Tanjung Priok, kan nggak jauh kan. Tinggal lurus aja belok kiri itu kan belakang Pelindo atau sebelah Pelindo itu kan itu kan Bea Cukai. Nah, ada yang menarik. Jadi ketika saya bahas tentang anak itu, habis pengajian ada yang cerita. Tapi ini menjadi ibrah. Saya tidak sebutkan namanya. Jadi ia berkata, Ustaz, saya itu punya anak itu harus menanti 10 tahun. 10 tahun.
Jadi ikhtiar saya sudah zahir batin. Zahirnya bahkan tidak hanya konsultasi saja, tapi saya termasuk yang melakukan apa yang disebut dengan bayi tabung. Dan ternyata saya termasuk orang yang gagal melakukan bayi tabung. Kalau doa setiap malam, setiap hari, tapi gagal. Sehingga di tahun ke-8 saya mengakhiri ikhtiar zahir saya tinggal tawakal kepada Allah. Tapi justru ketika saya tidak melakukan ikhtiar zahir, saya hanya melakukan pendekatan ikhtiar batin saja, justru saya dikasih anugerah oleh Allah ketika istri usia pernikahan kami, kata beliau, itu masuki tahun ke-9, ternyata istrinya hamil. Itulah rahasia Allah. Rahasia Allah. Setelah itu, di tahun ke-10 punya anak. Dan yang menarik setelah punya anak, anaknya gembridil, Pak. Kalau gembridil kan punya anak lagi, punya anak lagi, nanti hamil, punya anak lagi, sampai kemudian punya anak 4. Jadi ada yang seperti itu. Tapi Allah punya otoritas. Ada yang menunggu 16 tahun. 16 tahun baru punya anak. Maka Allah mengclosing ayat itu dengan mengatakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya ya Allah adalah zat yang mengetahui qadir dan zat makhlas. Tidak ada yang dikasih, Masya Allah, anak laki-laki saja, atau anak perempuan saja, atau dua-duanya, atau enggak dikasih anak. Itu Allah Maha Tahu. Itu kedudukan pertama. Kedua, anak itu adalah ujian dan cobaan. Ada dalam surat 64 ayat 15, At-Taghabun, ya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Hanyalah cobaan bagimu. Jadi Allah sedang memposisikan posisi harta dan anak. Tapi yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah menyebut paket harta dan anak. Kenapa seperti itu? Karena harta dan anak ini kalau kita miliki, maka ini menjadi sumber kesempurnaan kebahagiaan kita. Tapi berbeda ketika kemudian ada orang-orang yang ia diberikan salah satunya oleh Allah, pasti kebahagiaannya akan berkurang. Nah, contoh misalnya, orang punya harta banyak, tapi nggak punya anak. Bahagia, tapi kebahagiaannya kan kurang sempurna. Atau sebaliknya, orang punya anak banyak, tapi hartanya kurang. Itu juga akan sama. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua hal. Pertama adalah harta, dan kedua adalah anak. Ketika Allah berikan ini dua-duanya kepada kita, kita berhati-hati. Itu adalah cobaan. Nah, kesadaran kita dan pengetahuan kita tentang anak adalah ujian dan cobaan. Inilah yang menjadikan kita tidak kemudian terlena, terfitnah dengan anak. Kita akan melalui ujian itu dengan baik sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang gagal ketika diuji oleh Allah dengan anak. Kemudian berikutnya yang ketiga, anak itu adalah penerus garis keturunan. Penerus garis keturunan. Nah, disinilah kita mendapatkan paparan dalam surat Al-Baqarah 133. Kisah tentang Nabi Yakub. Ketika jelang-jelang wafatnya itu beliau berkata, kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? إذ قال لبنيه, ketika ia berkata kepada anak-anak. Mafhum? Nabi Yakub itu punya anak kan 11. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 bintang. Jadi ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku?
Ya, termasuk di situ nanti ada Bunyamin, kemudian ada Nabi Yusuf. Kalau mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilah wahid. Mereka berkata, kami menyembah Tuhan engkau, wahai ayahku, yaitu Yakub, dan ayah nenek moyang kaya itu Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, ilah wahid, yaitu Tuhan yang satu. Jadi di sini sebenarnya ada pelajaran yang sangat berharga. Jadi dilihat bagaimana Nabi Yakub itu mati-matian, bagaimana agar ia tidak hanya ia saja, tapi juga keturunannya itu menjadi orang-orang yang seperti beliau menyembah kepada Allah SWT. Dan ini sekaligus menjadi bahan kontemplasi kita bersama. Pastikan ketika Allah Ta'ala itu telah mentakdirkan kita semua menjadi orang-orang yang muhibbul ilmu, cinta sama ilmu. Menjadi orang yang muhibbus salah, cinta salat. Muhibbur Rasul, cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhibbul masjid, cinta masjid. Apa yang terjadi? Pastikan kesolehan ini kita harus turunkan, kita harus transfer kepada anak-anak. Dan orang tua yang sukses adalah ketika ia soleh mampu mentransfer kesolehan itu kepada anak-anaknya. Karena kita dapati ada orang-orang yang ia soleh, ia ahli ilmu, tapi ternyata anak-anaknya nggak ada. Ya jadi. Itu banyak yang mengeluh juga. Tapi saya ingin berkata begini, kalau kita ingin anak-anak kita itu soleh, saya ingin cerita tentang dua. Satu, saya ketemu dengan seorang guru besar yang ia cerita sama saya, memang itu saudara-saudara semuanya itu jadi secara akademis dan baik. Jadi ayahnya itu punya anak ada sekitar 7 kalau nggak salah. Dan semuanya jadi. Jadi yang satu guru besar, yang 3 doktor, dan yang sisanya sarjana S1. Saya waktu itu sempat tanya, apa kiatnya, Prof? Kok bisa Bapak Anda bisa seperti itu? Beliau berkata, kewatnya itu ada 2. Yang pertama, mengasupkan kepada anak-anaknya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kalau kita Bapak sekalian ingin anak-anak kita soleh, anak kita pintar-pintar, pastikan asupkan kepadanya yang halal. Ini yang sebenarnya pernah Rasulullah SAW analogikan tipologi seorang mukmin itu seperti lebah. Inna mathalal mu'mini kamathalin nahlah. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Lebah itu punya 4 karakteristik. Satu dari 4 karakteristiknya itu adalah akal thayyiban. Ia memakan yang baik. Dalam konteks kita sebagai seorang mukmin adalah memakan yang halal dan thayyiban. Nanti akan kelihatan pada anak-anak. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Dan termasuk saat di mana kita bisa jadi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anak kita belum saleh, jangan pernah kita putus asa, tapi terus kita berdoa bagaimana agar anak-anak kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang saleh. Itu ternyata kewatnya 2. Ada satu lagi punya anak semuanya 11, tapi satu meninggal 10 hafal Quran semua. Saya ketemu dengan ayah dari anak-anak itu. Saya tanya, ini apa kiatnya? Kok bisa punya anak semuanya 10, ya 11 yang masih hidup, 11 kok hafal Quran. Kata kuncinya adalah al-qudwah, keteladanan. Keteladanan. Jadi kita harus memastikan diri kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Dan terus mohon kepada Allah agar anak-anak kita bisa menduplikasi kebaikan yang sudah kita hadirkan dalam kehidupan. Yang keempat, pelestari pahala orang tua. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." Nanti dalam riwayat illa min thalath. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila manusia, nanti dalam riwayat yang lain dikatakan idza mata ibnu Adam. Tapi dalam riwayat Muslim itu dikatakan idza mata al-insan. Itu amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah
illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Dan termasuk sedekah jariyah itu adalah wakaf. Karena wakaf itu kan pahalanya ngalir terus. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ma huwa ilmun nafi'? Al-ilmu nafi'u huwa al-ilmu alladhi yuqarribu sahibahu ila Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang pemiliknya semakin dekat dengan Allah, bisa menghantarkan kedekatan dia dengan Allah. Jadi kalau kok kita punya ilmu banyak, nggak dekat dengan Allah, itu jangan-jangan ilmu kita nggak manfaat. Yang satu lagi adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang salih yang selalu mendoakan, yaitu mendoakan kedua orang. Jadi itu artinya apa? Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anaknya terus mendoakan dan anaknya menduplikasi kebaikan-kebaikan yang diteladankan oleh ayahnya, maka ketika ia meninggal dunia, sang ayah, sang ibu ini, maka ia akan terus mendapatkan aliran pahala. Satu dari doa-doa anaknya, yang kedua dari cara anaknya menduplikasi kebaikan-kebaikan. Yang kelima, anak itu sebagai penenang hati atau penyusu hati. Penjelasannya ada dalam surat yang ke-25, Surah Al-Furqan, ayat 74. Ini insya Allah hafal semuanya. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Jadi kita minta sama Allah agar pasangan-pasangan hidup kita, anak cucu kita itu menjadi qurratu ain, penyenang hati, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, betapa nikmatnya kalau memang kita punya anak. Dan anak kita jadi anak yang soleh, masya Allah, enak dilihat, enak. Tapi ketika Allah uji kita, anak kita nggak soleh, tapi anak yang toleh, nah itu malah. Maka hati kita tidak sejuk, tapi justru hati kita mengalami kondisi ittirab, destabilitas. Lalu yang keenam adalah anak itu adalah zinatud dunya. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu dia adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Maka ketika kita punya anak, masya Allah, itu dipastikan itu adalah sesuatu yang sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Lalu yang ketujuh, anak itu ternyata sebagian dari mereka ada yang menjadi musuh. Ada yang menjadi musuh. Tidak semua. Sebagian saja, Bapak-Bapak sekalian. Kalau di dalam Al-Quran kan sudah jelaskan, ada istri Nabi malah memusuhi suaminya. Siapa itu, Bapak Ibu? Nabi Nuh dan Nabi Lot. Ada anak Nabi malah dia musuhin bapaknya, itu kan tidak mau taat. Maka Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Insyaallah mudah-mudahan yang hadir semuanya istrinya, anak-anaknya tidak berada dalam posisi menjadi musuh kita. Tapi mereka, anak-anak kita, pasangan hidup kita menjadi orang-orang yang selalu menghadirkan ketaatannya kepada Allah melampaui ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak ini adalah amanah Bapak Ibu. Selain anak itu adalah zina, perhiasan, anak itu adalah sebagai penyejuk mata dan lain sebagainya. Tapi anak itu ternyata amanah. Kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna. Ya orang yang beriman, lindungilah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian naron, dari neraka Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di sini juga ada redaksi yang menarik untuk kita cermati. Lindungi diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah. Itu memberikan satu isyarat pentingnya kita harus menyelamatkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyelamatkan keluarga ini kita, sehingga ada kaidah yang mengatakan wiqayatun nafsi muqaddamatun ala wiqayatul ghair. Jadi melindungi diri sendiri itu harus didahulukan sebelum kita melindungi orang lain. Ya, perhatikan sekalian. Kalau misalnya ada di antara kita yang tinggal di wilayah banjir atau wilayah bebas banjir, kalau ada banjir bebas. Pertanyaan saya, itu kalau pas banjir, mungkin banjirnya sampai ke rumah kita. Nah, dalam rumah itu selalu sekepala. Pertanyaan saya, saat itu ada kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ada istri kita, ada anak-anak kita, ada orang tua kita, ada saudara kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus pertama kali diselamatkan? Siapa, Bapak Ibu? Anak kita atau istri kita atau orang tua kita? Bapak. Jadi ternyata yang harus diselamatkan adalah diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Kita tidak mungkin menyelamatkan orang lain kalau diri kita tidak selamat. Nah, itu keywordnya di situ. Baik, ini saya langsung masuk pada bahasan hadisnya. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in fama mas'ulun an ra'iyatih, fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in fama mas'ulun an ra'iyatih, war rajulu ra'in 'ala ahli baiti. Jadi seorang laki-laki itu dia adalah pemimpin atas keluarga yang ada di rumah. Wa huwa mas'ulun an. Inilah yang menjadikan kita tidak boleh main-main. Terutama untuk para ayah, saya selalu berkata, pastikan para ayah ini harus menjadi inspirator bagi anak-anak. Jangan menyerahkan pendidikan anak totalitas kepada pasangan. Harus bareng-bareng. Dan bahkan seorang suami itu harus punya konsep yang jelas. Punya master plan terkait dengan pendidikan anaknya. Makanya saya sering mengkritik ungkapan begini, Bapak Ibu. Kan ada ungkapan yang mengatakan al-ummul madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ya kan? Sebenarnya redaksi ini nggak ada masalah. Masalahnya adalah kalau ketika ia berhenti di situ titik. Tapi mestinya redaksi itu harus dilanjutkan. Al-ummul madrasatul ula wal abu mudiruha. Dan bapaknya itu adalah kepala sekolah. Jadi seorang suami, seorang ayah itu harus punya konsep bagaimana mendidik anak-anaknya. Jadi ini terkait dengan masalah riwayat bahwa anak itu adalah tanggung jawab. Nah sekarang ini yang menjadi inti dari apa yang kita bahas. Bagaimana sih caranya kita mendidik anak itu? Nah saya ingin mengawali item yang kedua ini dengan mengajarkan dasar-dasar agama syariat. Tapi ini kan memang punya kaitan dengan takdir juga, gitu kan. Ini yang ngaji di Telkom Utara ini kan macam-macam lah. Ada yang ketika mulai sejak masuk itu langsung ngaji gitu. Ada kegiatan rohis di kantor langsung ikut. Tapi kan ada macam-macam juga. Ada juga nanti baru ikut pengajian ketika usianya sudah melampaui 40 tahun. Ketika usia 30 nggak mau. Nah, sehingga di situ apa? Dalam kita meletakkan akar-akar atau dasar-dasar agama itu sangat dipengaruhi oleh diri kita. Tapi ketika kemudian kita menjadi seorang mukmin yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah, dan kita sadar terkait dengan tanggung jawab pendidikan anak, maka apa yang harus kita lakukan adalah sejak dini pendidikan anak itu harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah. Nah, ini item yang pertama.
Item yang kedua, itu malah di pertama itu. Jangan sampai komunikasi dengan anak itu merenggang. Saya selalu katakan, sesibuk apapun kita, pastikan kita harus ada yang disebut dengan family time. Waktu untuk keluarga. Waktu untuk keluarga, waktu untuk anak-anak kita. Karena apa? Ma yahtaju ilaihi al-wuladuna laisa mujarrada al-amwal faqat wa innama awqatuna. Jadi yang diinginkan oleh anak-anak kita itu bukan materi saja, tapi juga waktu luang kita. Ada family time, waktu untuk keluarga. Jadi inilah yang kemudian kita bangun komunikasi yang baik. Di banyak tempat saya selalu berkata begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin mencari inti bagaimana konsep mendidik anak dalam Islam itu sebenarnya 3. Yaitu sinergi antara apa yang disebut dengan otoritas, yang kedua adalah dialog atau komunikasi, yang ketiga adalah keteladanan. Kalau 3 item ini kita lakukan, dipastikan insya Allah anak kita baik. Otoritas. Jadi orang tua itu memang agak cerewet. Anak kita gitu kan jalan-jalan waktu harus dibangun. Anak kita ketika mereka gagal baca Quran, kita push, kita dorong mereka bagaimana agar mereka itu mau melakukannya. Itu namanya otoritas. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda muru auladakum bis salati wadribu bi asyr. Jadi perintahkanlah anak-anak kamu melakukan sholat ketika ia usia 7 tahun dan pukul ia dengan pukulan yang mendidik tentunya ketika dia sudah sampai pada usia 10 tahun. Artinya apa? Ini adalah konsep otoritas dan sekaligus pendidikan sejak dini. Dan ini nanti ketika anak kita ini kan maaf bisa jadi yang hadir di sini ini adalah generasi sebelum, ya ada sebagian milenial, tapi ada generasi baby boomer, ada mungkin generasi X atau generasi Y, ya kan? Nah itu kita ini berbeda generasinya dengan anak kita. Tapi ketika pondasi agama itu kita kokohkan dan kita tambah dengan komunikasi yang baik, insya Allah, sekalipun anak kita hidup di era digital, tapi ia bisa memanage waktunya. Kapan saya berinteraksi dengan digital dan kapan saya harus melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi ini bangun komunikasi yang baik. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ada ketahui tren yang digandrungi anak-anak agar tahu cara memfilternya. Sekalipun memang ini nggak gampang mengkontrolnya betul sekalian, karena anak-anak kita itu kan ada yang open, tapi ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam berdiskusi, dalam berdialog, dalam berkomunikasi dengan anak. Apa sih yang sebenarnya yang lagi disenangi oleh anak-anak kita, apalagi mereka kan anak-anak gadget kan. Ya, jadi mereka bisa menselancar kemana-mana, bisa berlayar kemana-mana. Tapi kalau kita tahu tren, anak-anak kita bisa mengarahkan kepada mereka. Ini tidak edukatif, ini edukatif, ini yang mendidik, ini yang tidak mendidik. Itu harus kita mengupdate apa sebenarnya yang disukai oleh anak-anak kita. Sekalipun sekali lagi nggak gampang, apalagi kalau kita ini generasi baby boomer yang hidup yang lahir antara tahun 1945 sampai tahun 1965. Generasi baby boomer itu punya karakteristiknya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus selalu mengupdate apa sebenarnya yang terjadi pada anak-anak kita dari tren-tren yang sedang ada. Sehingga kemudian kita bisa memfilter, oh ini jangan, kalau ini boleh. Kemudian yang keempat, menggali informasi dari aktivitas yang dilakukan oleh anak. Tapi ini tentunya sekali lagi keywordnya adalah ketika kita punya komunikasi yang baik. Jangan sampai nggak punya komunikasi, bahaya itu, Pak. Saya selalu katakan, kalau orang tua tidak punya komunikasi yang baik dengan anaknya, pasti ini pertanda akan ada musibah besar.
Ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan, menggali informasi dari aktivitas yang dilakukan oleh anak. Kemudian balik sini. Kemudian yang kelima ya. Ini tadi keempat. Kemudian yang terakhir, sisihkan waktu luang untuk anak-anak kita. Jadikan kita mengenal apa yang disebut dengan me time. Lalu ada yang disebut couple time, ada family time, dan ada social time. Ini 4 yang harus kita mapping dengan baik. Ya, ada waktu untuk diri kita, ada waktu untuk anak kita, ada waktu untuk pasangan kita, ada waktu untuk masyarakat kita. Nah, ini sisihkan waktu untuk anak-anak kita. Di era digital seperti ini, kita harus menemani mereka, harus sabar, harus ngantuk-ngantuk. Karena memang ketika kita melakukan ikhtiar untuk mencetak generasi emas, generasi unggul, itu pasti bukan pekerjaan yang mudah. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu sekalian tahu betul ya memfasilitasi dunia digital kan, itu kan tahu betul ya, beda dengan generasi kita, generasi yang lahirnya sebelum tahun 70 atau 70 awal, itu biasanya Masya Allah mengalami masa-masa dulu yang hari ini kalau kita komparasikan, wah itu jauh antara langit dan bumi. Yang lahir sebelum tahun 70-an itu, yang namanya orang satu kampung punya TV, itu berapa orang, Pak? Paling 2 orang. Satu Pak Kepala Desa, satu lagi Pak ya Sekretaris Desa. Nah, itu juga TV-nya 50 tahun yang silam, itu kan hitam putih. Nanti yang namanya iklannya itu tidak ada iklan seperti iklannya itu mana suka. Jadi TV-nya hitam putih sekarang, dan itu hanya orang-orang tertentu. Sekarang ada nggak rumah yang nggak ada TV? Apalagi semua orang, hampir setiap orang itu yang dipegang gadget. Maka di situ perlu kita menyisihkan waktu untuk anak-anak kita, memberikan edukasi yang maksimal terhadap anak kita agar mereka apa? Mereka mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan 3 item, bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan amanah anak, bagaimana kita mendidik anak kita di era kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan daripada guru kita yang mulia terkait tema tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak di era digital, atau mungkin judul tepatnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dan cara mendidik anak di era digital. Begitu jelas dan gamblang. Namun mungkin dari masing-masing kita menghadapi permasalahan yang berbeda, tentunya ada yang ingin ditanyakan. Selagi ada waktu dan kesempatan dan guru kita masih hadir, berapa pertanyaan, Pak? 3. Insya Allah karena arahan dari Pak Ketua, jadi Pak Ustadz untuk jamaah, mungkin Pak JM, Pak Cece, Pak Heda dan lain-lain barangkali bertanya, ada kesempatan 3 pertanyaan dan penanya 1 orang 1 pertanyaan supaya yang kebagian. Jangan sampai 1 orang nanya 2 item atau 3 item, ya mohon maaf. Silahkan, mangga dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum, izin Pak panitia, Pak Ustadz. Ya, oke, silakan. Mangga, Pak Hedar, silakan. Oke, sebenarnya ada 1 pertanyaan, tapi sebenarnya ada 2, tapi tidak apa-apa, 1 pertanyaan aja. Menurut Pak Ustadz, sekarang kan ada ini Pak, yang lagi kan istilah child free ya. Jadi karena mungkin pengalaman seorang bikin dia itu memutuskan untuk tidak memiliki anak, karena mereka tahu juga bahwa tanggung jawab anak enggan milih anak karena ya pengetahuan tanggung jawab, terus mungkin ada trauma di masa lalu, terus mungkin faktor ekonomi juga gitu. Menurut Pak Ustadz gimana ya? Kasih. Ditabung dulu Pak Melani atau bagaimana? Dijawab aja langsung, Pak. Oke. Jadi memang setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Orang punya pengalamannya masing-masing. Jadi Pak Melani, kemudian Pak Sugi, kemudian Pak Hedad punya pengalaman masing-masing kan gitu.
Dan tentunya sebagai orang tua tidak menginginkan anaknya mengalami kondisi sama terkait dengan hal yang negatif. Termasuk diantaranya adalah tentang gadget ya. Saya ingin berkata begini, ada orang-orang tua yang memang sangat protektif sekali terkait dengan masalah gadget. Tapi ada orang-orang tua yang memang terlalu longgar. Tapi semestinya kita sebagai seorang muslim, kita tidak menjadi orang yang anti teknologi. Karena teknologi itu adalah sebuah keniscayaan bagi anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang maaf itu Pak Haidar itu yang masuk generasi alfa, masuk generasi milenial, itu yang namanya gadget itu bagi mereka adalah sebuah keniscayaan. Saya sebenarnya mengambil posisi tengah. Boleh, tapi harus ada kesepakatan dengan anak-anak kita. Kesepakatan itu misalnya bahwa anak-anak kita tidak boleh mengunci HP-nya. Karena ada anak-anak yang dia mengunci HP-nya sehingga orang tuanya kalau memang dia tidak lebih cerdas dari anaknya, akhirnya yang terjadi apa? Yang nggak bisa mengakses. Apa yang dilihat oleh anak-anaknya kan tidak bisa dikontrol. Assalamualaikum, punten Pak. Yang dimaksud mungkin bukan gadget, tapi ini fenomena ini child free. Jadi orang anak-anak muda, pasangan itu ya tidak berkomitmen, tidak memiliki anak gitu loh Pak. Berkomitmen tidak punya anak. Iya, karena karena mereka ada juga sih yang karena ini amanatnya gede gitu, terus ada faktor ekonomi juga mereka mikir seperti itu. Iya, jadi itu jelas tidak boleh itu Pak Haidar. Ini seakan-akan dia mendahului takdir Allah. Kenapa tidak boleh mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala? Karena rizki itu kan dalam genggaman Allah. Kita lihat ada orang yang memang kemudian ia kaya raya dan kemudian menjadi miskin raya banyak. Orang yang miskin raya jadi kaya raya banyak. Bahkan ini Pak Haidar, ada janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 kelompok yang itu berhak ditolong oleh Allah. Satu adalah rajulun yatazawwaju yuridul afaf. Seseorang yang ia menikah, ya kan, dan motifnya adalah untuk menjaga kehormatan dirinya, itu Allah lewat lesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu janjikan orang yang seperti itu berhak untuk mendapatkan bantuan dari Allah SWT. Allah dengan caranya akan membantu orang yang ia menikah dengan motif untuk menjaga dirinya. Jadi dengan pertimbangan ekonomi, ya ekonomi itu kan maaf, orang kaya orang miskin itu dalam genggaman Allah. Kan ada kaedah-kaedahnya kan terkait dengan orang kaya, orang miskin. Ketika dia kemudian belajar, kemudian ketika ia melakukan ikhtiar, ketika ia mengetahui hukum kausatif bagaimana rezeki itu hadir dalam genggaman kita, maka itu tentunya kemudian ketika ia mengkat saya tidak ketika nanti saya menikah, pokoknya kita hanya menikah saja tapi tidak punya anak, maka dengan latar belakang dengan didasari, oh ini tanggung jawab besar, tentunya nggak boleh. Karena apa? Di anak ini juga tidak hanya dilihat pada aspek tanggung jawabnya saja, akan tetapi ada aspek positif yang sangat banyak sekali ketika kemudian kita bisa dididiknya dengan baik. Jadi itu orang yang seperti itu tuh Pak Haidar perlu ngaji Pak itu. Kuncinya itu. Kalau ngaji insya Allah nggak takut itu punya anak itu. Masya Allah. Iya. Kudu ngaji benar Pak. Jadi dengan demikian jangan sampai kemudian ada mereka itu nikah tapi komitmen bersama nggak punya anak. Terus pokoknya kita nikah aja nggak usah punya anak biar nanti kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh juga. Saya membayangkan begini Pak Haidar. Itu juga berlawanan dengan apa yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan syariat Islam itu ada 5 kan. Menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa dulu, menjaga harta, menjaga akal dan menjaga keturunan. Pernahkah kita membayangkan Pak Haidar kalau kemudian setiap orang itu punya komitmen seperti itu nggak punya anak? Eksistensi manusia di muka bumi ini akan punah. Ya kan? Kalau semuanya kan, maka itu sesuatu yang dilarang oleh Islam. Boleh tidak punya anak dalam konteks seorang wanita
ketika memang dia ada kondisi tertentu, misalnya dia punya penyakit, kalau dia hamil, maka istrinya ini nanti dia bisa jadi dengan kehamilannya itu akan mengantarkan kematiannya, dan itu yang menetapkan adalah setelah konsultasi dengan dokter yang memang dia punya pengetahuan terkait dengan penyakit. Tapi ketika dalam keadaan normal tentunya tidak. Wallahu taala. Itu Pak Haidar. Baiklah, Pak Haidar ya, mudah-mudahan mencerahkan. Mangga, kayaknya Pak Cecep udah siap-siap aja nih. Silahkan, Mangga. Oke, mungkin sedikit aja, Ustaz. Terkait dengan fenomena zaman sekarang ya. Dulu ada mendidik dengan manual, sekarang digital ya. Kita sudah kadang-kadang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya mungkin ada, Ustaz. Yang jadi pertanyaan gini, Ustaz. Kita udah mendidik anak semaksimal mungkin sampai dia menikah, sampai dia punya cucu ya. Nah, pas bagaimana kalau orang tuanya meninggal, terus anak itu berbalik arah ya, sesuai dengan yang tidak kita harapkan ya. Artinya inilah jadi mulai bandel lagi tuh loh. Nah, bagaimana hukumnya orang tuanya itu waktu dia sebelum meninggal dia didik dia bagus, tapi dari saat meninggal anak kembali lagi ke yang tidak diharapkan. Nah, ini kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal tuh apakah berdosa atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Mangga, Pak. Ada hal-hal Pak Cecep yang ada dalam pantauan dan kemampuan orang tua, tapi ada hal yang memang yang berada di luar kemampuan orang tua. Apalagi itu kalau kemudian baliknya itu setelah apa? Artinya ia berpalingnya, ya kan? Itu setelah wafatnya orang tua. Jadi kita sebagai orang tua itu yang terpenting adalah kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak kita. Dan upaya kita di dalam mendidik anak-anak kita itu juga harus menggunakan upaya berlapis-lapis. Dan yang selalu saya ingatkan itu adalah kalau ada apa-apa tentang anak-anak kita, itu Pak Cecep, jangan nyalahin anak kita dulu. Yang selalu saya sampaikan itu Pak Cecep. Kenapa? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Yang hadisnya ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini hadis ini sangat penting. Rasul pernah berkata begini, ihfadillah yahfadillah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Kalau Allah dijaga itu maksudnya gimana? Bukan Allahnya yang dijaga. Jagalah aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Beberapa ulama hadis mengatakan yang dimaksud menjaga Anda itu tidak Anda saja, tapi juga anak-anak Anda, pasangan hidup Anda, itu Allah akan jaga. Sehingga dulu para salafus saleh, generasi emas, generasi yang terbaik itu ketika mereka mendapati masalah pada anaknya, pada pasangannya, bahkan pada tunggangannya, untanya, kudanya, itu pertama kali mereka tidak pernah menyalahkan anaknya, tidak pernah menyalahkan istrinya, tidak pernah menyalahkan tunggangannya, tapi yang pertama kali selalu yang mereka lakukan adalah melakukan muhasabah evaluasi. Jangan-jangan ada kesalahan pada dirinya. Karena itu janji Allah, janji Rasulullah SAW, ihfadillah ya Fadillah. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga. Jadi itu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah itu. Menjaga aturan-aturan Allah. Nah, cuma ketika kita wafat, nah itu kan masalah lain. Kan? Masalah lain. Dan ketika kemudian setelah wafat, anak kita kok ternyata berpaling dari ajaran Allah, itu bukan tanggung jawab kita. Karena ada wilayah-wilayah yang di luar keterbatasan kita, bahwa kita ini tidak mungkin membersamai anak-anak kita terus, kan nggak bisa. Ada waktu di mana kita harus back to Allah, kembali kepada Allah yang disebut dengan kematian. Tapi Pak Cecep, saya ingin berkata, terus minta sama Allah yang terpenting. Jadi sepanjang hidup kita, dan bahkan maaf selalu saya katakan, sampai ketika anak-anak kita sudah pisah dengan kita, pastikan mereka harus dijadikan sebagai objek dakwah. Saya ingin cerita sedikit Pak.
Jadi saya itu sebenarnya banyak ilmu itu malah dapat dari jamaah. Ada seorang jamaah yang cerita begini, bagaimana orang tuanya mendidik dia. Ini orang tuanya tinggal di Surabaya. Anak-anaknya sudah menikah semuanya dan mereka tinggal di 2 kota, satu Jakarta, satu di Bandung. Bagaimana hebatnya orang tua? Orang tuanya itu sekalipun anak-anaknya sudah berkeluarga semuanya dan bahkan di antara mereka yang sudah punya cucu itu dari Surabaya dulu ketika belum ada WA. Itu ayahnya itu meng-SMS anak-anaknya yang ada di Surabaya, yang ada di Bandung dan ada yang di Jakarta. Dari Surabaya jam 3:30 malam jelang-jelang subuh. Nak, bangun nak. Lakukan sholat malam, doakan anak-anak kamu, doakan cucu-cucu kamu agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Problem kita ini kan begini Pak Caca. Biasanya kalau anak kita itu sudah berkeluarga, itu kayaknya konsepnya lakum dinukum waliyadin. Nah itu nggak benar itu. Tetap mereka harus jadi objek dakwah kita. Jadi sesekali diingatkan, ditelepon, ya. Diingetin lah intinya. Ya. Karena apa? Ketika kita sudah pandu terus, kita ingatkan, insya Allah itu nanti akan menjadi habit, menjadi kebiasaan anak-anak kita. Jadi intinya, dalam konteks yang kita sudah melakukan ikhtiar secara maksimal, kok ternyata pada akhirnya nanti seorang anak dari ayahnya itu, kemudian anaknya berpaling dari aturan Allah, maka sesungguhnya orang tuanya sudah terlepas diri dari tanggung jawabnya. Karena ia sudah memberikan pendidikan yang baik. Tapi insya Allah mudah-mudahan keluarga kita semua, anak-anaknya soleh dan soleha, semasa masih hidup, kita maupun nanti kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala. Itu Pak Cecep. Ya, Alhamdulillah. Mengingat waktu, walaupun di awal kita sudah menawarkan 3 pertanyaan, berhubung kata Pak Ketua sudah masuk jam 1.20, kita semua punya kewajiban kembali beraktivitas setelah menambah spiritualitas rohani kita dengan kajian hari ini. Terima kasih kepada guru kita, Bapak Ustadz Abdul Muyassir yang sudah mencerahkan untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak GM, para senior leader, para ketua yang sudah ikut hadir bergabung dalam kajian ini. Tentunya dalam penyampaian ini sudah begitu detail, namun Al-Fakir membacakan sedikit khulasoh di penghujung penyampaian guru kita terkait tanggung jawab. Mengambil tema terakhir aja ya, cara mendidik anak era digital. Yang pertama kata guru kita, jangan sampai komunikasi dengan anak merenggang. Yang kedua, ajarkan dasar-dasar agama sejak dini. Itu kewajiban kita ya. Ketiga, ketahui tren yang sedang digandrungi anak-anak zaman sekarang agar tahu kita cara memfilternya. Dan juga yang keempat, menggali informasi dari aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan terakhir, cara mendidik anak kita yaitu sisihkan waktu luang untuk anak-anak kita. Itu khulasoh daripada penyampaian guru mulia kita yang diakhiri dengan 2 pertanyaan oleh Pak Haidar dan Pak Cecep yang sudah dijawab begitu detail oleh guru kita. Maka dengan berakhirnya pertanyaan dan khulasoh, maka berakhir juga kajian kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, mari kita bacakan doa kafaratul majlis agar semakin barokah majlis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sebelum undur diri, mohon izin kepada Pak Ustadz untuk menarik screen-nya dulu. Dan tolong ditampilkan kepada para bapak, para ibu. Sudah. Ya, terima kasih. Untuk diambil epiden oleh admin, silakan. Terima kasih Pak JM sudah bergabung. Mohon maaf, mohon izin untuk diambil gambarnya. Alhamdulillah, JM kita menjadi semakin berkah dan semakin semangat untuk jamaah Telkom. Mohon maaf ya, saya ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustadz Abdul Muyassir, Pak JM, Pak Cecep, Pak Haidar, semuanya, Pak Ketua. Maka dengan ini kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.